Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wadi masih diberi nikmat, mugi-mugi saged ngaji istiqomah manfaat barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu faslun utahe kono fasal suci. Wa idak taro nabi wadam lausun. Nah, ini bahas masalah pembunuhan yang di situ ada pendakwaan. Jadi ada seseorang yang membunuh terus didakwa telah membunuh si A misalkan. Lah ketika ada pembunuhan yang didakwa pembunuhan iki mau, ketika nantinya ada bukti, maka pembunuhan tersebut bisa ditetapkan. Qauluhu wa idak tarona lan ing dalam nalikane barengi bidak wadami kelawan dakwae kelawan ngaku-ngakune mateni apa lausun apa bukti. Jadi dalam pembunuhan misalkan Zaid membunuh Muhammad. Zaid membunuh Muhammad terus Umar mendakwa, menuduh bahwa Zaid pelaku pembunuhan tersebut. Dan itu juga disertai bukti. Ya kok ingkang tumiba bihi kelawan laus fin nafsi ing dalam ati apa sidqul mudda'i apa benere wong kang dakwa. Misalkan Zaid telah membunuh Muhammad. Umar menuduh Zaid adalah pelaku pembunuhan tersebut. Dan ada buktine. Lah buktine contohnya apa? Di situ misalkan bi'an wujida qatilun au ba'duhu karoksi. Misalkan mayat yang telah dibunuh tersebut berarti Muhammad itu ditemukan. Atau misalkan sebagian kepalane Muhammad yang telah dibunuh itu mau ketemu, misalkan ada bukti bahwa Zaid adalah pelaku pembunuhan tersebut dan ikut dituduh oleh Umar. Umar menuduh Zaid adalah pelakunya. Maka jawab ida khulifah mongko den sumpah sapa al mudda'i sapa kang dakwa khamsina kelawan 50 yaminan apane sumpahe. Wastahaqolan ngehaki sapa mudda'i adiyata ing diyat. Ketika nantinya sudah ada bukti maka mudda'i ya kuwi orang yang menuduh, berarti Umar. Umar yang menuduh Zaid adalah pelaku pembunuhan tersebut, maka dia disumpah 50 kali. Jadi sampai 50 kali disumpah. Ketika sudah 50 kali disumpah, maka berhak mendapatkan diat. Jadi ada diatnya, ada dendane nanti. Nah, tetapi ketika nantinya dalam penuduhan, dalam tuduh membunuh tersebut tidak ada bukti. Jadi yang namanya menuduh itu kan ada yang punya bukti, ada yang tidak. Kalau ada yang punya bukti, insya Allah aman. Tapi kalau tidak punya bukti, wa ilam yakun lan lamun ora ana, hunaka iku ing dalam kono panggonan. Hunaka iku ing dalam dakwat dam. Apa lausun apa bukti? Ketika tidak ada bukti, cuman menuduh lewat omongan saja. Fal yaminu mongko utawi sumpah. Iku alal mudda alaihi iku tetep ing ngatasé wong kang didhawuh alaihi sapa al. Ketika dalam dakwah tersebut tidak ada bukti. Jadi mudda'i Umar yang menuduh Zaid adalah pelaku pembunuhan, tapi dia tidak bisa mendatangkan buktinya. Maka status yang demikian fal yamin alal mudda alaihi. Maka mudda'a alaih ya kuwi yang didakwa, berarti Umar. Zaid yang didakwa pembunuhan tersebut iku harus sumpah. Jadi ketika Zaid kok berani bersumpah, nah itu adalah solusi kedua. Wa ala qatilin nafsi lan iku tetep ing ngatasé wong kang mateni awa-awan al muharramati ingkang den haramake kafaratu itqi raqabatin utawi kafarah merdekaake budak wedok mukminatin ingkang mukminah salimatin engkang selamat minal uyubi saking pira-pira cacat al mudirati engkang bahayani. Ketika dalam proses pembunuhan tersebut ternyata memang benar-benar qatilnya, pembunuhnya adalah Zaid, maka Zaid nantinya akan mendapatkan kafarah, memerdekakan budak perempuan yang mukmin dan selamat dari cacat. Artinya tidak cacat, normal, memang benar-benar normal. Nah, ketika nantinya tidak ada budak bagaimana? Dong zaman sekarang itu di Indonesia sudah tidak ada budak. Memang nggak ada budak di Indonesia ini mau.
Karena zaman dulu itu masih ada budak, karena masih ada peperangan. Peperangan Islam dengan orang kafir, akhirnya orang kafir kalah terus ditawan menjadi budak. Tetapi di Indonesia zaman sekarang ini tidak ada budak. Nah terus bagaimana tidak ada budak iki mau? Ketika dalam pembunuhan tersebut ada dakwah, ada tuduh menuduh. Siapa pelaku pembunuhan tersebut? Umar yang telah menuduh Zaid bahwa Zaid adalah pelaku dari pembunuhan Muhammad tersebut. Ketika ada bukti, maka ada diat nantinya. Tetapi ketika tidak ada bukti, maka jalan terakhir adalah fal yamin al mudda'a alaihi. Maka sumpah tersebut iku mudda'a alaih. Berarti orang yang didakwa, Zaid pelakunya nantinya. Yang dituduh harus berani sumpah. Terus ketika tidak ada budak, fa'ilam yajid mongko lamun ora nemu sapa wong. Fa'ilam yajid mongko lamun ora nemu sapa qatil, ora nemu mau ha ing budak mau raqabah mestine. Dalam syarah fasyamu syahro ini mongko wajib apa poso rong sasi. Mutatabi'aini engkang nuli-nuli. Ketika dalam pembunuhan tersebut sudah ada proses dakwah mendakwah, tuduh menuduh. Umar yang menuduh Zaid adalah pelaku pembunuhan Muhammad. Lah, ketika nantinya sudah ada kafaroh memerdekakan budak yang selamat dari cacat, tidak ada. Tidak ada memang zaman sekarang misalkan tidak ada budak. Nah, maka jalan terakhir adalah fasyamu syahraini mutatabi'aini. Puasa 2 bulan berturut-turut tidak boleh bolong. Jadi 2 bulan berturut-turut tidak boleh bolong. Harus terus menerus 2 bulan. Ketika nantinya 1 hari kok dia tidak berpuasa, maka mengulangi dari awal lagi. Jadi solusi di zaman sekarang memang yang terakhir iki fa'ilam yajid fasyamu syahraini mutatabi'aini. Puasa 2 bulan berturut-turut. Karena apa? Budak zaman sekarang sudah tidak ada. Jadi dalam pembunuhan sendiri itu, ketika dalam pembunuhan itu bisa mendatangkan bukti. Zaman sekarang bukti kan macam-macam. Ada yang menggunakan memang di situ saksi juga bisa. Ada yang bisa menggunakan misalkan zaman sekarang lebih modern menggunakan CCTV. Macam-macam dalam kepolisian sekarang. Tetapi repotnya masalah kita di Indonesia ini ketika ada pembunuhan, terus ada tuduh menuduh siapa pelakunya, itu nantinya hukumannya tidak seperti ini. Tidak kafaratu itqi raqabatin mu'minatin salimatin minal uyub al-mudira, tidak. Tetapi di Indonesia yang berlaku itu hukumannya adalah penjara. Jadi dalam membunuh sendiri itu ada hukumannya sendiri. Dalam tuduh menuduh juga ada. Jadi dalam tuduh menuduh ketika nantinya dia bisa mendatangkan saksi atau tidak, kalah ataupun menang dalam persidangan, itu juga nantinya berpengaruh. Siapa yang kalah dalam persidangan, bisa mendatangkan saksi atau tidak, berani bersumpah atau tidak, itu nantinya juga penting dalam persidangan. Menentukan siapa yang menang, siapa yang masuk penjara nantinya yang dikenai hukuman. Tapi di Indonesia memang tidak sama dengan hukuman yang ada di kitab takrib ini. Apalagi yang fa'ilam yajid fasyamu syahraini mutatabi'aini. Puasa 2 bulan, tidak. Di Indonesia memang berlakunya adalah hukuman habsu ta'zir dengan penjara memang. Ada orang membunuh, pelaku Zaid membunuh Muhammad, maka Zaid nantinya yang akan dipenjara. Atau misalkan dalam urusan dakwah mendakwah, urusan menuduh orang lain pelaku pembunuhan, kira-kira bisa mendatangkan saksi atau tidak, bisa mendatangkan bukti atau tidak, itu juga penting nantinya. Nah, ketika di Indonesia seperti itu juga berlaku hukuman dalam kriminal seperti itu, maka orang menuduh dalam pelaku pembunuhan itu harus punya bukti. Ketika tidak punya bukti, bisa kalah dalam persidangan, malah dia yang dihukum. Jadi sing asale iki mau pelakunya adalah Zaid yang telah membunuh Muhammad, tetapi karena Umar menuduh Zaid tidak punya bukti, bahkan Zaid malah berani bersumpah bahwa dia bukan pelakunya, aslinya ya pelaku, tapi karena dia berani bersumpah palsu dan juga Umar tidak punya bukti, biasanya malah kalah Umar. Bisa saja terjadi.
Makanya ketika menuduh orang lain dalam pelaku siapa pembunuhan tersebut, itu harus punya bukti di Indonesia. Bukti pun harus kuat. Atau misalkan mendatangkan saksi, siapa yang melihat secara langsung proses pembunuhan tersebut. Nah, itu juga dihadirkan dalam persidangan di Indonesia. Agar nantinya pelaku-pelaku kriminal, pelaku-pelaku pembunuhan tersebut bisa dihukum secara tegas di Indonesia. Itu juga penting.